Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Soul Family yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang pagi hari ini kita bertemu kembali dalam renungan pagi. Sebelum kita akan berdoa terlebih dahulu, Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan masih berikan kesempatan pada kami untuk kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, untuk kami bisa beraktivitas hari ini, dan biarlah hari ini Tuhan kami boleh melakukan setiap kegiatan kami sesuai dengan perkenanan Tuhan atas kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, sedikit kebenaran firman-Mu, biarlah ini boleh menjadi bekal untuk kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur, haleluya, amin. Hari ini saya mau bawakan tema yang berjudul hilang di rumah sendiri. Bapak Gembala kembali membawakan tentang si bungsu yang hilang. Ya, tapi hari ini saya mau coba bawakan tentang si sulung yang hilang di rumah sendiri. Jadi temanya adalah hilang di rumah sendiri. Awal ceritanya adalah si bungsu yang meminta warisan dari papanya. Papanya kan belum meninggal, tapi dia sudah minta warisan terlebih dahulu. Dan dia pergi ke negeri yang lain. Dia mempergunakan harta warisan papanya untuk berfoya-foya, bersenang-senang, sampai warisannya habis. Dan dia akhirnya terlunta-lunta di negeri orang. Untuk menyambung hidupnya dia bekerja sebagai penjaga babi. Satu kali ketika dia lapar, dia ingin mengenyangkan perutnya, dia ingin makan makanan babi, ampas dari babi itu. Ketika dia melakukan hal itu, dia ingat akan rumah papanya. Wah, di rumah papa saya dulu tuh banyak harta, hidup saya enak, nggak susah kayak gini. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang ke rumah papanya. Nah, ketika si bungsu itu pulang, disambut dengan sukacita oleh papanya. Intinya akhirnya dipestain lah, karena anakku yang hilang sudah kembali. Dan dia istilahnya dipestain, bikin sesuatu yang dipotong hewan peliharaannya untuk si bungsu. Si sulung itu ada di rumah papanya. Kita baca dulu ayatnya. Di Lukas 15 saya baca dari ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Si sulung ini marah kepada bapaknya. Jadi diungkit-ungkitlah ceritanya kalau dia sudah bekerja dengan taat, dengan rajin, gak pernah melanggar. Tapi bapak gak pernah bikinin saya kayak begini gitu loh. Akhirnya bapaknya menyadarkan anak sulungnya dengan berkata, kepunyaanku kepunyaanmu gitu loh. Dan selama kau tinggal di sini istilahnya gak pernah kekurangan apa-apa. Anak bungsu mungkin menderita karena kesalahan dia sendiri. Akhirnya dia sampai bekerja menjadi penjaga babi dan makan dari ampas sisa babi itu. Mungkin si sulung ini merasa kalau aku udah bekerja, udah banyak hal yang dia kerjakan untuk bapaknya, tapi bapaknya gak pernah ngelihat hal itu. Sedangkan si bungsu yang sudah menghabiskan harta bapaknya, ketika pulang malah dipestain seperti itu. Hubungan persaudaraan mungkin telah terputus ketika mungkin si bungsu minta harta warisan. Jadi si sulung ini gak bisa ngomong apa-apa, cuma dia lihat bapaknya memberikan harta warisan kepada si bungsu. Tapi ketika si bungsu bertobat kembali kepada bapaknya,
hubungan keluarga mereka dipulihkan kembali. Tanpa kita sadari, kita tuh seperti begitu, saudara. Ya, kita tuh kadang-kadang kepo dengan kesalahan orang lain. Kadang-kadang kita suka mengungkit-ungkit kebenaran diri sendiri. Kita udah pernah begini, kok nggak diperhatikan gitu. Kalau kita seperti ini, sepertinya mungkin bapaknya juga, aduh ini anak kok nggak ada bersyukurnya ya. Kita harus banyak bersyukur untuk segala keadaan yang kita terima saat ini. Ada kata-kata Mahatma Gandhi yang mengatakan seperti ini, kalau saja kehidupan orang Kristen berada dalam keteladanan Kristus, seluruh dunia pasti akan menjadi Kristen. Jadi kita tuh harus menjadi berkat untuk orang lain. Ya. Seperti Kristus hadir ke dunia membawa dampak untuk seisi dunia ini. Sampai saat ini kita menjadi orang yang percaya sama Kristus. Itu berarti dampak Kristus yang dulu sampai sekarang masih tetap ada. Kita sebagai orang percaya sama Tuhan Yesus, kita harus menjadi berkat, menjadi dampak, berdampak bagi orang, terutama keluarga kita, sekitar kita. Kita harus banyak bersyukur sama Tuhan untuk setiap perbuatan yang Tuhan kerjakan. Amin Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami sudah mendengar sedikit kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus yang menjadi dampak bagi orang lain, menjadi contoh bagi orang lain. Dan biarlah Tuhan saat ini kami percaya Tuhan, Engkau memimpin kehidupan kami hari ini, aktivitas kami, kegiatan kami hari ini Tuhan. Biarlah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dan biarlah Engkau yang memimpin kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, shalom, Tuhan Yesus memberkati.